Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat, sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, dan tentunya tetap NKRI harga mati. Bulan ini adalah bulan Rajab. Dan di bulan Rajab, tepatnya tanggal 27 Rajab, ini ada peristiwa yang luar biasa, yakni peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW. Inilah awal mula terjadinya Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mi'raj itu naiknya baginda Nabi dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj merupakan salah satu di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW sekaligus bukti kenabian dan kerasulan beliau. Makanya Isra Mi'raj ini salah satu mukjizat yang hanya dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Karena durasi durasi semalam itu dari Masjidil Haram, Isra itu perjalanan malamnya baginda Rasul dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa Palestina. Terus Mi'raj itu naiknya baginda Rasul dari Masjidil Aqsa Palestina ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha, kan gitu tuh. Itu semalam. Ini termasuk mukjizat. Dan yang namanya mukjizat itu tidak bisa dipelajari. Hanya Nabi dan Rasul yang punya mukjizat. Makanya kalau Pak Alwi itu mengatakan bahwa Faqih Muqaddam itu bisa Mi'raj 70 kali sehari semalam, itu bukan Mi'raj. Jangan pakai bahasa Mi'raj. Mi'raj itu mukjizat. Tidak boleh. Kalau wusul silahkan, levelnya itu beda gitu. Nah ini cuma Balwi yang berani seperti itu. Isra Mi'raj sendiri dimengerti sebagai perjalanan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis yang berada di Palestina. Maka dengan menunggangi buraq dan ditemani malaikat Jibril, baginda Nabi Muhammad SAW naik ke langit hingga lapis ketujuh, yaitu Sidratul Muntaha. Ini dilakukan dalam waktu 1 malam, tepatnya pada 27 Rajab. Sebagai catatan, Isra Mi'raj terjadi setahun sebelum beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Dalam peristiwa fenomenal ini dikisahkan bahwa Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi pendahulunya, sekaligus mendapatkan wahyu atau mandat berupa perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Perjalanan tersebut diawali dengan melakukan perjalanan dari Makkah ke Madinah yang dikenal dengan istilah Isra. Kemudian dilanjutkan perjalanan ke langit sampai pada langit ketujuh yang dikenal dengan istilah Mi'raj. Menarik, tidak saja sebatas perjalanan sang Nabi dalam tempo semalam, ya, dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian ke langit sampai ke langit ketujuh, tetapi sebab musababnya peristiwa Isra Mi'raj juga melibatkan dialog antara langit dan bumi. Ya, ada sebuah peristiwa, ada sebuah kisah, atau penjelasan lain bahwasanya dalam peristiwa tersebut terjadi dialog antara langit dan bumi yang keduanya sama-sama mengklaim dirinya paling mulia, sehingga berharap agar dikunjungi oleh ciptaan Allah Jalla Jalaluh
yang paling mulia pula, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dialog antara langit dan bumi ini seperti dikatakan oleh Syekh Utsman Ibni Hasan Al-Khobawi dalam kitabnya yang merupakan musabab terjadinya Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Berikut dalam kitab di bawah ini dijelaskan dialog antara langit dan bumi yang saling mengklaim dirinya paling mulia, sebagaimana hal ini berawal dari perkataan bumi yang duluan sombong pada langit. Bumi berkata, "Aku lebih baik darimu, wahai langit, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghiasiku dengan hamparan pulau, lautan, sungai, pepohonan, pegunungan, dan lain sebagainya," kata bumi. Maka berkatalah langit, tidak terima pada ucapan bumi, "Aku lebih baik darimu, wahai bumi, karena matahari, bulan, bintang, falak, garis edar, buruj, gugusan bintang, arsy, singgasananya, kursi kekuasaannya, dan surga berada padaku," kata langit. Seolah tak mau kalah, si bumi kemudian membalas dengan perkataan, "Dan padaku ada Baitullah Ka'bah yang selalu dikunjungi dan digunakan untuk melaksanakan ibadah tawaf oleh seluruh para nabi dan rasul, ulama, ahli hukum, para pembesar, dan orang-orang yang beriman," kata bumi. Sejurus kemudian langit melawan dan berkata, "Dan padaku ada Baitul Ma'mur yang digunakan tawaf atau tawaf oleh seluruh malaikat. Dan padaku ada surga yang menjadi tempat para arwah nabi dan rasul, ulama yang mengamalkan ilmunya, para hukama, para pembesar, dan orang-orang soleh," kata langit. Perdebatan pun semakin memanas, maka bumi pun menjawab, "Sesungguhnya pemimpin para rasul dan penutup para nabi, kekasih Allah Rabbul Alamin, yakni Nabi Muhammad SAW, berada padaku dan syariatnya berjalan di atasku." Ketika mendengar jawaban tersebut, langit merasa telah dibungkam oleh bumi dan terdiam tidak mampu menjawab. Ia, langit, lantas mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, Engkau maha mengijabah doa hamba yang butuh ketika berdoa. Kini aku tak mampu menjawab bumi, maka aku mohon agar Engkau sudi menaikkan Nabi Muhammad SAW padaku, sehingga aku bisa berbangga kepada bumi dengan mi'rajnya Nabi Muhammad SAW." Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan langit dan memberikan wahyu kepada malaikat Jibril tertanggal malam 27 Rajab. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, bawalah padaku Muhammad." Kemudian malaikat Jibril bergegas bersama malaikat Mikail ke surga. Sewaktu tiba di surga, keduanya melihat ada 40.000 buruk di taman surga sedang memakan rumput. Tetapi Jibril dan Mikail melihat satu buruk yang selalu menundukkan kepalanya dan menangis dengan air mata yang deras. Pada saat itu kemudian malaikat Jibril bertanya kepada buruk tersebut, "Wahai buruk, ada apa denganmu? Mengapa engkau menangis?" Kemudian buruk menjawab, "Wahai Jibril, aku telah mendengar seorang hamba yang bernama Muhammad SAW selama 40.000 tahun lamanya. Entah mengapa aku jatuh cinta dan merindukan pemilik nama ini. Sejak itulah aku butuh makanan dan minuman karena aku telah terbakar api kerinduan," terang buruk. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Aku akan mempertemukanmu dengan orang yang kau rindukan tersebut."
Maka malaikat Jibril kemudian membawanya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari bumi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke langit hingga menembus Sidratul Muntaha. Saat itu Nabi Muhammad SAW naik ke atas langit dengan ruh dan badannya. Dengan keagungan beliau, Nabi Muhammad SAW telah diperjalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga ke atas langit dengan badan dan rohnya. Dan badan Nabi Muhammad SAW masih tetap dalam bentuk aslinya, tidak berubah menjadi cahaya. Pemahaman kewajiban sholat. Perayaan Isra Mi'raj maknanya adalah mengagungkan dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, karena perayaan Isra Mi'raj akan selalu mengangkat tema kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan pembahasan panjang lebar dan ditekankan pada pemahaman kewajiban sholat. Nabi Muhammad SAW melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata hatinya. Ketika Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat ke atas langit ketujuh, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun menurut jumhurul ulama bahwa Nabi Muhammad SAW saat itu tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kepala beliau, akan tetapi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh tempat. Saat Nabi Muhammad SAW berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas mustawa, namun jangan berangan-angan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di langit, ada di atas langit sana. Maka yang perlu diketahui bahwa atas mustawa bukan tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan tempat Nabi Muhammad SAW. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh tempat, maka jangan dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas, sebab atas dan bawah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bertemu para nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW dalam keadaan hidup bertemu dengan para nabi dan rasul yang telah meninggal dunia dan berdialog. Itu adalah mukjizat, dan yang dipahami para ulama bahwa orang yang hidup saat ini bisa saja bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sebagai karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang tersebut. Akan tetapi yang perlu diperhatikan bahwa berdusta atas Nabi Muhammad SAW adalah dosa besar, dan ancamannya adalah neraka jahanam. Orang yang mengaku bertemu Nabi Muhammad SAW atau bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW dengan dusta, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Begitu agung dan mulianya manusia yang bernama Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai langit dan bumi pun mengklaim paling mulia satu sama lain semata agar dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Bahkan seperti dikabarkan riwayat dalam kitab ini, Buraq pun telah merindukan berpuluh-puluh ribu tahun momentum tersebut. Oleh karena itu, mari kita selalu mendengungkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW supaya kelak mendapatkan syafaat di akhirat dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad dan tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.